Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Suteki selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum atas kesempatannya kepada kami untuk memaparkan materi mengenai penemuan hukum bagian ketiga. Baik, langsung saja dimulai dari pemaparan materi yang pertama oleh Saudara Akmal. Waktu dan layar dipersilahkan. Jadi, ketika kita membahas tentang metode argumentasi, lalu kita harus bertanya mengapa kita harus menggunakan metode argumentasi dalam penemuan hukum ini, yaitu di mana bila mana ada peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya tidak ada, yang ada adalah peraturan yang khusus disediakan untuk peristiwa lain yang tidak sama, tetapi ada unsur kemiripannya dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya, maka hakim tersebut harus menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang tersebut dan harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak atau memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Dan hal tersebut sudah tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi bahwasanya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya kecuali suatu perkara yang dilarang oleh undang-undang. Lalu kemudian ketika kita membahas tentang sejarahnya sedikit pun, bahwasanya pada umumnya para praktisi hukum di kalangan Eropa kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode penemuan hukum interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi. Namun, pada praktisi hukum di kalangan Anglo-Saxon dalam karangan telah memisahkan dengan tegas penemuan hukum dengan metode interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi. Dan dalam hal ini, Ahmad ahli SHMH pun menyatakan bahwasanya interpretasi dan konstruksi mempunyai arti yang berbeda, yaitu interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang, sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan atau penguraian makna ganda, kekaburan, dan ketidakpastian dari perundang-undangan sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkret yang diadilinya. Boleh next slide? Ya, terima kasih. Lalu kita masuk pada materi argumentasi peranalogian, di mana dengan analogi hakim harus menentukan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur di dalam undang-undang. Di mana dengan analogi, maka peristiwa yang serupa sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang akan diperlakukan sama. Dan pada analogi, suatu peraturan khusus dalam undang-undang dijadikan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang. Kemudian digali asas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan umum itu peristiwa yang khusus. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterangkan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur di dalam undang-undang. Dan dari alam analogi ini pun digunakan apabila menghadapi peristiwa-peristiwa yang analog atau mirip, tidak hanya sekedar mirip, tapi juga apabila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama. Dan dalam hal ini, hakim bersikap seperti pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum akan melengkapi dengan peraturan-peraturan serupa yang seperti yang dibuatnya dengan peristiwa-peristiwa yang telah ada peraturannya. Dan kami mengambil contoh pada pasal 1576 BW, yaitu pada hal jual beli, di mana mengatur bahwa jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Kemudian dalam praktik perkara yang dihadapi adalah apakah hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa menyewa atau sebaliknya. Karena undang-undang hanya mengatur tentang jual beli dan tidak tentang hibah, maka hakim harus melakukan penemuan hukum agar dapat membuat keputusan dalam perkara tersebut. Di mana dengan metode analogi, pertama-tama hakim mencari esensi dari perbuatan jual beli, yaitu peralihan hak, dan kemudian dicari esensi dari perbuatan hibah, yaitu juga peralihan hak. Dengan demikian, ditemukan bahwa peralihan hak merupakan genus, yaitu peristiwa umum, sedangkan jual beli dan hibah masing-masing adalah spesies atau peristiwa khusus. Sehingga metode analogi ini menggunakan penalaran induksi, yaitu berpikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum. Kesimpulannya, jadi hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Dengan analogi, maka peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Next slide. Terima kasih. Lalu kita masuk pada argumentasi metode argumentum a contrario, di mana penalaran jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Di mana dalam hal ini
Cara menemukan hukumnya ialah dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu, dan untuk peristiwa di luar berlaku kebalikannya. Dan hal tersebut maka kita sebut dengan a contrario, yaitu berkebalikan, di mana titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwa di sini diperlakukan segi negatifnya dari undang-undang. Dan di sini peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya tidak ada. Yang ada adalah peraturan yang khusus disediakan untuk peristiwa lain yang tidak sama. Tetapi ada unsur kemiripannya dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya. Dan pada argumentum a contrario ini, peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicarikannya hukum dan akan diberlakukan secara a contrario, yaitu secara kebalikannya. Kami mengambil contoh yaitu pada contoh bagi seorang duda yang hendak kawin, yaitu tidak kawin lagi, tidak tersedia peraturan yang khusus. Peraturan yang tersedia bagi peristiwa yang tidak sama tetapi mirip ialah bagi janda, yaitu pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bagi janda yang hendak kawin lagi harus menunggu masa iddah, di mana maka tersebut diberlakukan bagi duda secara a contrario, sehingga duda kalau hendak kawin lagi tidak perlu menunggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi lain. Baik, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai pengkonkretan hukum. Nah, konstruksi model ini ada juga yang menyebutnya sebagai penghalusan hukum dan ada juga yang menyebutnya sebagai penyempitan hukum. Nah, dipergunakan istilah pengkonkretan hukum yang merupakan pengkonkretan terhadap suatu masalah hukum yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan tersebut terlalu umum dan sangat luas ruang lingkupnya. Agar dapat dipergunakan dalam menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, masalah hukum yang sangat luas itu dipersempit ruang lingkupnya, sehingga dapat diterapkan dalam suatu perkara secara konkret. Dalam pengkonkretan hukum ini dibentuk pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan dari peraturan-peraturan yang bersifat umum, yang kemudian diterapkan kepada peristiwa yang bersifat khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. Nah, misalnya, pengertian melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata yang ruang lingkupnya sangat luas. Dan akibatnya ruang lingkupnya ini dipersempit menjadi apa yang kita jumpai dalam jurisprudensi putusan HR tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lidenbaugh vs Cohen, yaitu perbuatan melawan hukum dipersempit menjadi perbuatan melawan undang-undang dari kepatutan. Next. Selanjutnya ada fiksi hukum. Nah, pada fiksi hukum, pembentuk undang-undang ini dengan sadar menerima sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebagai kenyataan yang nyata. Nah, fiksi ini merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita. Adapun fungsi dari fiksi hukum ini, di samping untuk memenuhi hasrat untuk menciptakan stabilitas hukum, juga berfungsi utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang. Nah, dalam sebuah fiksi hukum, siapapun ini tanpa kecuali dianggap tahu hukum. Menjadi suatu kesalahan besar jika seseorang ini tidak tahu hukum, sesuai dengan adagiumnya, ignorante lex est lata culpa. Dalam bahasa sederhana, seseorang ini tidak bisa ngeles atau berbicara bahwa ia tidak tahu hukum jika suatu saat harus mempertanggungjawabkan tindakannya di depan hukum. Adagium fiksi hukum ini sebenarnya sudah lama ditinggalkan, tetapi pada faktanya pandangan ini kian dianut dalam dunia peradilan, baik dalam Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Contohnya dalam putusan MA nomor 645K/SIP/1970 dan putusan MK nomor 001/PUU strip V/2007 yang memuat prinsip yang sama, yaitu ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alas pemaaf. Sesuai namanya, fiksi hukum ini adalah sebuah fiksi. Faktanya tidak semua orang tahu hukum dan tidak satu orang pun yang tahu akan semua hukum. Akibatnya seringkali pencari keadilan ini kian dirugikan. Kita ambil contoh, seorang pengacara publik LBH Jakarta ini pernah ditahan aparat Polres Jakarta Utara dengan tuduhan bertindak seolah-olah advokat. Padahal pada pasal 31 UU Advokat yang dijadikan polisi sebagai dasar untuk menahan sudah lama dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan menurut Ahmad Ali SHMH, harus dibedakan antara fiksi yang sudah tertuang dalam putusan hakim, bukan lagi fiksi, melainkan menjadi judgment law, atau telah menjadi kenyataan. Dalam kaitan ini, Scholten pun turut berpendapat bahwa fiksi itu hanya berfungsi pada saat peralihan saja, dan manakala peralihan usai berakhir juga pula fungsi fiksi ini. Jadi dalam fiksi hukum, setiap orang mengetahui semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan hal ini sangat diperlukan oleh hakim dalam praktik hukumnya.
Fiksi hukum ini juga sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dengan sistem yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, sekarang kita akan masuk ke dalam metode eksposisi. Bisa lanjut. Metode eksposisi itu digunakan untuk menjelaskan kata-kata atau untuk memberikan pengertian, bukan untuk menjelaskan barang. Metode eksposisi akan membentuk unsur-unsur sumber hukum yang sistematis dan menggunakan istilah yang tepat. Alida Maria Bos memberikan uraian mengenai metode eksposisi. Metode eksposisi diuraikan menjadi dua, yaitu metode eksposisi verbal dan eksposisi tidak verbal. Next. Pada eksposisi verbal pertama-tama diuraikan menjadi verbal prinsipal. Yang dalam verbal prinsipal dibagi menjadi diterapkan pada kata-kata individual dan diterapkan pada kata-kata lain. Yang pertama adalah yang diterapkan pada kata-kata individual yang terdiri atas individualisasi. Metode individualisasi adalah penjelasan nama-nama kesatuan individual. Suatu nama dijelaskan dengan individualisasi. Apabila diberi suatu indikasi dengan membedakan nama yang bersangkutan dari nama yang lain, mungkin mengacaukan. Pada metode individualisasi, sering digunakan tempat atau waktu. Selanjutnya. Sekarang kita masuk ke dalam diterapkan pada kata-kata lain, yaitu parafrase dan definisi. Metode parafrase adalah metode yang menjelaskan suatu kata dalam suatu kalimat dan kemudian kalimat itu diganti dengan kalimat lain. Sebagai contoh, apabila hendak menjelaskan kata kepentingan, maka dibuatlah kalimat yang menggunakan kata kepentingan sebagai berikut. Orang yang mempunyai kepentingan dalam perbuatan atau kejadian, kemudian dibentuk kalimat lain yang tidak mengandung kata kepentingan, namun maknanya sama. Perbuatan atau kejadian itu menimbulkan untung rugi. Kemudian kalimat tersebut diganti menjadi kalimat berikut. Orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu perbuatan atau kejadian, kalau perbuatan atau kejadian itu mengakibatkan untung atau rugi. Sekarang kita masuk ke dalam metode definisi. Metode definisi merupakan satu pernyataan tentang arti suatu lambang. Kata-kata merupakan salah satu jenis lambang. Kata atau kata-kata yang akan diberi definisi atau didefinisikan disebut definiendum. Sedangkan kata-kata yang digunakan untuk memberi definisi disebut definiens. Definisi adalah suatu pernyataan yang eksplisit tentang arti suatu istilah. Arti seperti telah diketahui terdiri atas lambang-lambang pokok dari istilah itu. Dan definisi adalah pernyataan secara eksplisit tentang lambang-lambang itu. Bisa lanjut. Tujuan definisi adalah untuk menjelaskan kata, mengurangi kelaburan arti kata, menghindari kata-kata yang berwayuh arti atau ambiguitas, memiliki ambiguitas, dan untuk menambah kosakata. Definisi memiliki 5 tipe, yaitu definisi yang memberi arti kepada kata-kata baru atau memberi arti baru kepada kata-kata lama atau definisi stipulatif. Lalu definisi yang menetapkan arti kata menurut bahasa sehari-hari atau definisi leksikal. Lalu yang ketiga adalah definisi yang merinci arti kata. Yang keempat, definisi yang teoretikal. Dan tipe yang terakhir adalah definisi untuk menambah kosakata. Dua macam cara membuat definisi yaitu denotative definition yang berkaitan dengan hubungan semantik antara suatu bahasa dengan benda yang terapi atau dikenai oleh suatu bahasa itu. Lalu ada connotative definition yang memiliki makna tautan yang terdiri atas synonymous definition, operational definition, lalu definisi per genus et differentiam. Lalu untuk 4 aturan membentuk definisi adalah yang pertama, suatu definisi tidak boleh
lebih atau kurang daripada arti istilah. Lalu yang kedua, definisi tidak boleh dinyatakan ke dalam bahasa yang samar-samar atau kabur. Yang ketiga, bahasa tidak boleh diberi istilah yang didefinisikan atau sinonimnya. Lalu yang keempat, definisi tidak boleh dinyatakan dalam bentuk negatif apabila masih mungkin dinyatakan dalam bentuk positif. Next. Selanjutnya, dalam bagian verbal akan kita pelajari verbal melengkapi. Yang pertama adalah sinonimasi. Sinonimasi adalah saat suatu kata X dijelaskan dengan sinonimasi apabila suatu kata Y disebutkan sebagai kata yang mempunyai arti sama. Metode parafrase menuju kepada sinonimasi kalimat-kalimat penuh. Contoh, wajah berarti adalah sama dengan rupa. Marah berarti adalah atau sama dengan murka. Cemas berarti adalah atau sama dengan khawatir dan sebagainya. Lalu kita masuk ke terjemahan. Terjemahan merupakan bentuk sinonimasi kata X dan Y yang berasal dari dua bahasa. Contoh, hukum material dan substantif flow. Lalu penyalahgunaan keadaan dan undue influence. Kata sepakat menjadi dan meeting of the minds. Lalu kita ke antitese atau antitesis. Kata X dijelaskan dengan antitesis apabila disebutkan bahwa kata Y yang artinya kontradiktor dengan X tersebut. Metode parafrase menuju kepada antitesis kalimat-kalimat penuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erik. Oke, saya di sini akan melanjutkan dari presentasi Nicholas Amandeo. Kemudian selanjutnya ada restriksi, yaitu ketika kata X dijelaskan dengan restriksi apabila kata X tersebut diberi arti yang lebih sempit daripada kata Y. Selanjutnya ada ampliasi, yaitu kata X dijelaskan dengan ampliasi apabila kata X tersebut diberi arti yang lebih luas daripada kata Y. Restriksi dan ampliasi banyak digunakan, baik dalam ilmu hukum maupun praktek hukum. Suatu barang disebut benda apabila mempunyai nilai bagi manusia dan oleh hukum dianggap sebagai satu kesatuan. Hal demikian merupakan restriksi. Sebaliknya terjadi ampliasi apabila yang termasuk benda adalah hak. Selanjutnya ada paraleli. Kata X dijelaskan dengan paralel apabila dibandingkan dengan kata Y dan ditunjukkan perbedaan dan persamaannya. Paraleli banyak digunakan untuk menjelaskan kata-kata dengan arti yang imaterial. Selanjutnya ada deskripsi. Suatu kata dijelaskan dengan deskripsi apabila genus yang tertinggi dan terdekat disebutkan dan suatu rangkaian sifat-sifat yang membedakan dari kelas yang sama. Bedanya dengan definisi bahwa dalam definisi hanya disebut satu sifat, sedangkan dalam deskripsi lebih banyak lagi. Definisi adalah deskripsi singkat, sedangkan deskripsi adalah definisi yang diperluas. Deskripsi digunakan juga sebagai metode tambahan pada individualisasi. Selanjutnya ada numerasi. Suatu kata dijelaskan dengan numerasi apabila kelas atau individu disebutkan semuanya yang termasuk di dalamnya. Kemudian ada arketipasi. Suatu kata dengan arti imaterial dijelaskan dengan arketipasi apabila ditambahkan gambaran tertentu tentang dunia benda. Kemudian selanjutnya ada ilustrasi. Ilustrasi adalah setiap metode verbal yang digunakan untuk menjelaskan suatu arti kata. Kemudian ada eksemplifikasi. Metode ini seperti pada namanya yang diambil dari kata example yang berarti contoh, yang berarti dengan menjelaskan menggunakan contoh-contoh yang ada di sekitar. Oke, next. Selanjutnya ada metode eksposisi tidak verbal yang termasuk metode eksposisi tidak verbal diantaranya adalah representasi. Metode eksposisi yang tidak verbal salah satunya adalah contohnya adalah representasi adalah ketika seorang menjelaskan suatu kata kepada orang lain dengan representasi apabila ia menyebutkan kata sedang yang lain memperoleh
suatu gambaran atau melalui panca inderanya. Nama suatu barang dijelaskan dengan representasi apabila namanya disebutkan dan barangnya diperlihatkan. Metode representasi hanya dapat diterapkan pada kata-kata yang indikatif untuk suatu yang dapat diamati dengan panca indera. Sesuatu yang dapat dilakukan dengan representasi ialah nama-nama barang, contohnya adalah kursi, meja, dan lain-lain. Nama-nama sifat yang empiris, contohnya adalah merah, kasar, dan panas. Kemudian penyebutan dengan egosentris atau kamu, aku, ini, dan sekarang. Kemudian ada nama kejadian seperti gempa bumi, banjir, dan longsor. Kemudian metode representasi tidak menentukan eksistensi sebuah kata. Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan di antara orang-orang yang tidak mempunyai satu bahasa, misalnya anak dengan orang tua. Sekalipun lemah, namun metode representasi merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan nama barang. Oke. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang telah dikumpulkan dari audiens yang akan saya bacakan dan akan dijawab kemudian. Yang pertama, pertanyaannya, apakah dengan argumentasi peranalogian, yaitu hakim menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, akan menunjukkan ketidakpastian hukum? Yang kedua, pertanyaannya adalah, pada faktanya tidak semua orang tahu hukum dan tidak satu orang pun tahu semua hukum, sesuai dengan adagium dari fiksi hukum. Apa saja faktor yang menyebabkan hal tersebut? Baik, untuk jawaban dari pertanyaan tadi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, jadi saya ingin menjawab pada pertanyaan pertama, yaitu apabila hakim menjatuhkan putusan dalam satu konflik yang tidak tersedia peraturannya akan menunjukkan ketidakpastian hukum. Lantas hal ini malah justru akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, di mana dalam konstitusi kita bahwasanya sudah dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak memeriksa ataupun mengadili perkara yang dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya, yang sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dan dalam hal ini pun ketika hakim dihadapkan dengan situasi vakum atau kosongan hukum ataupun wet vakum, yaitu kosongan undang-undang, hal tersebut haruslah tetap hakim tersebut memutuskan atau mengadili peraturan tersebut. Jadi sesungguhnya seharusnya hakim mampu dapat melakukan metode ini untuk ketika ada terjadinya kosongan hukum tersebut. Lalu muncul pertanyaan, dan ini cukup berbahaya. Apakah kalau tidak diatur dalam undang-undang itu dapat diinterpretasikan secara otomatis dilarang atau diperbolehkan? Misal seperti tidak diatur jadi boleh atau tidak diatur jadi dilarang. Namun, saudara, tidak semudah itu atau sederhana itu jawabannya. Karena tidak selalu apa perbuatan yang tidak diatur itu berarti dilarang ataupun diperbolehkan. Harus dilihat secara kasuistis. Di mana pembuat undang-undang pun tidak sempurna, melainkan biasanya mereka ada juga kekurangan ataupun keterbatasan dalam pembentukan undang-undang tersebut. Maka biasanya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa diserahkan pada hakim. Karena pembuat undang-undang senantiasa terbelakang pada kejadian-kejadian kemasyarakatan yang baru, maka hakim sering harus menambah undang-undang tersebut. Saya harap dapat menjawab pertanyaan tersebut. Ya, baik. Sekarang akan beralih ke pertanyaan kedua. Jawaban dari kelompok adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum disebabkan oleh banyak faktor. Tapi secara general, lebih disebabkan kepada akses terhadap sumber-sumber informasi hukum yang sangat minim. Sebagai contoh, lembaran negara dan tambahan lembaran negara, tempat undang-undang serta penjelasannya dimuat, tidak diproduksi secara massal dan tidak bisa diakses secara gratis. Kalau saja semua peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah bisa diakses, kemungkinan besar masyarakat akan semakin mudah untuk melek hukum. Faktor lain adalah adanya mindset birokrat yang menganggap peraturan sebagai suatu rahasia. Sebab karena mindset ini, sudah lama peraturan menjadi komoditi transaksional birokrasi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjungkir-balikkan mindset ini. Peraturan, keputusan, dan
putusan yang berkekuatan hukum tetap dijadikan sebagai informasi publik yang bisa diakses siapapun. Sekian jawaban dari kelompok. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit. Jadi ketika dalam metode argumentasi ini, lalu ketika putusan hakim memutuskan suatu perkara, maka putusan tersebut pun juga bisa menjadi jurisprudence, di mana akan menjadi persoalan ketika dihadapkan dengan persoalan serupa di kemudian hari, sehingga kepastian hukum pun akan terbentuk dengan putusan tersebut. Dan hal tersebut kita akhiri dan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan mengenai penemuan hukum bagian ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator mewakili kelompok 7 memohon maaf jika masih ada salah dalam tutur kata atau kekurangan selama penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.